Contoh misal, kita udah edukasi masyarakat ini tentang bagaimana bahayanya money politik. Tapi ternyata tidak mempan. Saat itu mendengar, setelah pulang, berubah lagi peta. Masyarakat 100.000 bisa dia tolak, 500.000 nggak bisa ditolak. Nggak, saya mau tanya nih, habis berapa kemarin? Memang yang berbahaya pada saat ini menghadapkan kelompok agama Islam dengan non-Islam. Ini yang berbahaya ketika kita ingin mengakui satu partai berbasis keagamaan. Ya kan? Ini sebetulnya kalau kita renungi itu bahaya istilah itu dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya dalam program Tangsel TV. Nah, kali ini kita mencoba akan ngobrol-ngobrol dengan para tokoh di Tangerang Selatan ini yang juga sudah berkiprah di dalam percaturan politik nasional maupun lokal. Coba kita berefleksi tentang politik yang saat ini lagi rame ya. Nah, kebetulan di samping saya ini ada Pak Ajmi Abu Bakar, seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Tangsel, Banten maupun nasional, karena beliau sering manggung di mana-mana sebagai bukan politisi saja, tapi sebagai aktivis yang mempelopori perpustakaan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Ini sudah di mana-mana dia manggung. Hampir seluruh Indonesia dia datang berbicara tentang pembauran etnis Cina dengan etnis lainnya. Nah, kebetulan beliau juga politisi karena aktif di salah satu partai dan kemarin menjadi caleg DPR RI. Nah, di sebelah kiri saya ada Pak Denny Hendranata. Ini seorang sebetulnya sih dia hobinya itu si pengusaha hobinya ya. Tapi apa profesi ya? Tapi hobinya itu dia ngomong juga, banyak nulis juga di grup-grup yang kita bina di nasional maupun lokal dan Banten. Dan dia banyak sekali melihat berbagai peristiwa kebangsaan ini dalam perspektif yang cukup luas. Nah, ini ada anak muda di sebelahnya, Pak Medi Sumaidi, seorang tokoh muda tingkat nasional. Dia dulu pernah menjadi ketua Prapanca, mahasiswa Pancasila, ketua umum se-Indonesia ya. Dan beliau sangat aktif di wilayah kelahirannya di Banten dan di Tangsel ini, dan kemarin juga menjadi caleg ya. Nah, kita mulai coba dari Pak Ajmi nih ya. Pak Ajmi, Anda kan seorang budayawan juga ya, yang mencoba terjun ke dunia politik. Padahal dulu pernah ngomong ke saya, aku ke dunia politik agak was-was nih, agak risih. Ternyata tiba-tiba menjadi caleg juga. Nah, tentu punya banyak pengalaman nih di lapangan nih yang terkait ini Pak Ajmi. Kalau soal politik praktisnya kan udah banyak orang bicara ya. Hal-hal yang kira-kira kurang sreg di hati atau yang secara etika itu yang seharusnya tidak terjadi, tidak dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pesaing gitu. Mungkin ya, ada pengalaman-pengalaman. Silakan Pak Ajmi. Waduh, langsung ke persoalan. Ya, Kang Uten dan tentunya pemirsa Tangsel TV ya. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Uten sudah diundang dalam acara Tangsel TV nih. Luar biasa ini. Kang Uten tidak pernah berhenti membuat sesuatu untuk Tangerang Selatan. Pertanyaannya tadi langsung ke persoalan yang sedang kita hadapi belakangan ini, Kang ya. Ya tentu saja saya juga sedang mengamati proses dan ikut di dalamnya nih saat ini. Kalau kita berkaca, Kang Uten, kita pelajari dari bapak-bapak pendiri bangsa ini. Ini banyak memoar-memoar yang unik dan menarik. Bagaimana mereka berpikir dan bekerja
untuk masyarakat dan negara. Tentunya juga mereka mengusung nilai-nilai yang luhur. Ya tentu teladan dari mereka menjadi acuan bagi kita saat ini ya, untuk kemudian meneruskan negara dan bangsa yang sudah berdiri ini. Nah, kita pada hari ini generasi selanjutnya, ada hal yang menurut saya kita harus berpegang teguh. Ya, mungkin Kang Uten menyebutnya dengan istilah religiusitas politik. Barangkali saya ingin menyederhanakannya dengan apa ya? Padanannya dengan integritas moral barangkali. Ya, bagaimana apa yang kita pelajari kemudian mampu kita ejawantahkan dalam perilaku kita. Tentu bicara ini kita nggak boleh kompromi, Kang Uten. Nggak boleh lah. Iya kan? Dengan hal-hal yang tidak baik kita nggak boleh kompromi. Nah, di satu sisi ketika kita bicara kontestasi politik, banyak hal yang dilupakan oleh para politisi. Dilupakan yang merupakan ajaran penting daripada teladan pendiri bangsa ini. Mereka walaupun dulu banyak pendiri bangsa yang miskin ya, tidak maksudnya secara materi mereka bisa jadi kekurangan, tetapi mereka tetap mengusung tekadnya itu tetap luar biasa untuk ada value yang diperjuangkan, keterbatasan menjadi kekuatan. Iya. Nah, saat ini keterbatasan menjadi kekurangan, Kang Uten. Berbalik ya. Kekurangan misalnya yang sering dibicarakan, wah kurang serangan nih, Fajar ya kan. Nah, bagi saya padahal misalnya Pak Azmi ini punya kekuatan yang sangat different, berbeda sekali dengan para politisi lain. Beliau merintis pustaka keturunan pecinan gitu, itu kan? Luar biasa itu. Itu luar biasa. Luar biasa. Kemudian juga ada tahu juga dia juga pernah berjuang dulu mendamaikan konflik Indonesia dengan Aceh. Artinya dia punya nilai jual sebetulnya. Siap. Gitu. Betul. Ya, tetapi saya masih bersyukur. Artinya saya masih memegang teguh nilai-nilai tersebut. Menang kalah itu hanya nggak bisa dinilai. Nggak, yang ditemukan Pak Azmi di lapangan yang tadi bilang nilai kekuatan malah menjadi kelemahan itu apa yang contohnya? Ya itu tadi, keteguhan hati dalam memegang prinsip-prinsip, mampu memilah mana yang baik, mana yang munafik, mana yang benar, mana yang tidak lah secara sederhananya. Nah kadang-kadang kan kita berupaya kompromi nih, terhadap nilai-nilai yang sebetulnya kita pegang teguh. Ya, kenapa harus kompromi di lapangan? Ya demi sesuatu yang ingin kita kejar. Ya karena menurut saya ini maksud saya kompromi dengan apa itu? Dengan transaksional maksudnya? Transaksional misalnya, membeli suara misalnya, kan terus satu hal yang memang yang diperjuangkan Pak Azmi apa? Value apa yang ketika terjun ke politik itu? Mau ngapain sih gitu? Ya itu loh. Ini ngeledek atau ini mau ngapain gitu? Ya, itu. Lalu berbenturan di lapangan gitu. Iya, bagi saya apa yang saya kerjakan selama ini kan butuh cara untuk kemudian bisa didengar lebih luas oleh masyarakat. Nah, apa yang saya lakukan saat ini kan terbatas. Ternyata di lapangan berbenturan dengan transaksional, kan? Kan? Iya. Dengan saling itu sikut tantangan mungkin disebutnya. Iya. Enggak, saya terjun ke politik sebetulnya yang ditanyakan Kang Uten tadi kenapa terjun ke politik? Menurut saya itu untuk menggenapi apa yang saya kerjakan selama ini. Saya kepengen apa yang saya kerjakan itu berada pada tataran selanjutnya. Tahapan selanjutnya, dan ini memang perlu perjuangan yang supaya bisa kebijaksanaan pemerintah di lokal maupun pusat terhadap apa yang diperjuangkan Pak Azmi itu termanifestasi lah, terimplementasi ya gitu. Kira-kira gitu kan? Kira-kira gitu. Ternyata kan di lapangan berbeda ya? Ya, kita harus akui bahwa masyarakat pada hari ini dengan caleg itu kombinasi yang mematikan lah terhadap nilai-nilai yang sebetulnya harus kita teladani. Nah, pengalaman Pak Medi juga gitu? Izin nih, senior nih Bang Azmi, Kang Uten, Bang Doni. Kalau saya
kalau bicara pengalaman, memang untuk mendapatkan pengabdian, kita mengabdi ini butuh pengorbanan juga. Untuk mencapai tahapan yang diinginkan, bahwa kita akan lebih luas lagi punya manfaat, itu butuh pengorbanan, perjuangan yang tidak gampang. Karena prakteknya di lapangan, seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Azmi, itu saya rasakan pula. Apa contohnya? Ya contoh misal, kita udah edukasi masyarakat ini tentang bagaimana bahayanya money politik. Tapi ternyata tidak mempan. Saat itu mendengar, setelah pulang, berubah lagi peta. Begitu juga Pak ngalaminnya. Ya, kalau mungkin saya bisa edukasi masyarakat 100.000 bisa dia tolak, 500.000 nggak bisa ditolak. Pak Medi main duit juga nggak? Oh nggak Keluar duit. Alhamdulillah. Nggak ngasih duit. Nggak. Yang lain yang menang dapat duit, ngasih duit semua. Oh, saya nggak paham. Nggak, saya mau tanya nih, habis berapa kemarin? Untuk kita sosialisasi kan perlu tetap kos politik memang harus setiap calon tentu memerlukan. Ya habis berapa? Tanya saya. Itu normatif. Kalau kita kan aktivis ini angkanya ya tipis-tipis lah. Tipis. Tapi saya nggak mau nyebutin angkanya. Kalau Pak Azmi habis berapa? Saya. Karena saya itu support banyak. Hampir 1 miliar. Tuh, luar biasa. Itu relatif kecil loh. Kalau untuk DPR RI. Ada yang 100 miliar. Itu ada yang bisa dinilai, yang tak ternilai. Kalau dikonversi ya. Iya itu dan itu di lapangan ternyata kan gini, banyak teman-teman kita yang punya idealisme bagus ya, tinggi, dan punya cita-cita bagaimana kegiatan-kegiatan idealis mereka tuh bisa lebih eskalatif ya, dengan duduknya di kekuasaan atau di eksekutif gitu. Ternyata kan terbentur dengan morality di bawah gitu. Culture di bawah yang transaksionalnya begitu tinggi, bahkan bukan hanya transaksional kali ya, tapi juga saling sikapnya juga tinggi juga media gitu Den. Gimana tuh Den sebagai pengamat lah? Oke, saya mencoba ini ya. Nanti boleh ya, saling tanya boleh ya. Pak Azmi dan Pak Medi yang punya pengalaman langsung ya. Kalau saya ini kan berkecimpung politik udah lama, sejak zamannya Pak Harto saya sudah aktivitasnya di kemahasiswaan, kemudian mencoba membuat satu langkah yang ingin memperbaiki bangsa itu. Dan ternyata kita berhadapan dengan satu sistem yang sangat dominan, sampai ada istilah bahwa dinding pun bisa mendengar, istilahnya gitu. Iya. Jadi kita sulit untuk melakukan sesuatu yang bersifat action, kegiatan gitu. Waktu itu yang bertentangan dengan keinginan pemerintah saat itu, Orba lah. Nah, setelah ada reformasi, sebenarnya saya punya keinginan bahwa bangsa ini ada satu jalan untuk bisa memperbaiki diri ya. Karena saat itu Soeharto udah terlalu sangat kuat sehingga sulit untuk menciptakan sesuatu yang baru, di mana Pak Harto diawali oleh sesuatu yang bagi bangsa sebenarnya kurang menguntungkan. Nah, dengan reformasi bagaimana kita merubah, namun sayang memang reformasi tidak menciptakan jalan mulus bagi perubahan yang signifikan untuk membangun bangsa sesuai dengan tujuan-tujuan para founder bangsa ini ya, penggeraknya ya. Nah, kita kan sebenarnya kalau keinginannya sudah tertuang dalam undang-undang maupun Pancasila-nya sebagai ideologi dan rencana-rencana dulu yang dikembangkan di BPU PKI seperti itu. Kenapa Pancasila bukan Piagam Jakarta, kan bro? Sangat banyak lah materi yang bisa dibahas. Nah, perkembangan ke sini bagi saya ada satu anomali yang mencederai keinginan untuk satu perubahan dari masa kepemimpinan Pak Harto. Apa itu? Yang tidak terjadi adalah
bagaimana mengembangkan mental moral bangsa yang sesuai dengan tujuan pendirian bangsa ini. Banyak level-level mana yang ingin dikembangkan. Nah, ini yang sebenarnya perlu dikritisi. Ya, betul. Kang Denny ini salah satu aktivis di 98 juga. Jadi saya sebelumnya. Sebelumnya. Oh iya. Zamannya Denci, zamannya Yudi Latif ya, Yudi Krisnandi. Iya, waktu di sebelum. Dulu di Unpad kita kebetulan pernah satu tim. Yudi Latif. Senat Mahasiswa Gabungan, betul saya ketua presidiumnya, Yudi Latif sebagai salah satu think tanker, Yudi Krisnandi sebagai juru bicara kita kan gitu. Nah ini kan keluhan-keluhan teman-teman lain. Keluhan-keluhan semacam ini kan bukan hanya dirasakan oleh Bang Azmi, Medi dan Kang Denny ya, tapi juga hampir semua aktivis tuh mengalami hal yang sama ya. Benturan-benturan pragmatisme di bawah itu begitu kuat sehingga idealisme itu tidak eskalatif terbenturlah itu. Sebetulnya masalahnya di mana sih, sumber masalahnya itu? Kalau dari saya sebagai mungkin ya dari anak muda ya, pandangan anak muda, walaupun belum bisa mewakili generasi milenial dan generasi Z, paling tidak kebetulan saya masalahnya di mana, Matt? Kenapa benturan-benturan idealisme dengan pragmatisme itu begitu kuat sehingga banyak para aktivis yang tumbang di tengah jalan? Ya, kalau saya lihat kan bukan hanya dari sistem politiknya, tetapi memang ini kan kita payung besarnya kan kita sepakat dulu namanya demokrasi Pancasila. Nah, apakah demokrasi Pancasila itu sudah dilaksanakan? Pertanyaan besar kita kan di situ. Artinya gitu. Menurut Anda Pancasila belum dijalankan di dalam sistem politik kita. Menurut Kang Azmi gimana? Di mana problemnya itu? Ini refleksi lah. Kalau saya melihat memang persoalan budi pekerti menjadi masalah besar pada hari ini. Jadi masalah yang sebetulnya kita hadapi. Jadi ini yang mampu menuntun kita melewati masa-masa yang sulit ini. Dan saya berani katakan memang selama ini perhatian terhadap budi pekerti ini kurang. Kalau tidak ingin mengatakan tidak ada ya. Saya setuju itu betul. Termasuk budi pekerti di politik ya. Iya. Terutama ya. Iya, ada rambu-rambu yang nggak boleh dilewati. Tapi kan politik memang dari dulu begitu. Misalnya begini, saya pernah dengar obrolan John F. Kennedy ya kalau nggak salah itu dalam suatu obrolan di buku biografinya saya baca itu, dia bilang begini, kalau masuk ke politik itu, kalau mau masuk ke surga itu harus jalur politik, mendingan gua nggak masuk ke surga, gitu kan? Artinya begitu kejamnya di politik itu, gitu. Artinya kan memang dari dulu politik itu begitu. Iya. Saya nggak sepakat sama Kennedy ya. Saya nggak sepakat. Artinya kemenangan itu tetap harus diraih dengan cara-cara yang benar. Ya. Memang sulit. Memang dengan cara-cara yang benar, apapun agak sulit, Kang Uten. Orang kadang-kadang di sini diuji. Tapi bukan berarti tidak akan menang itu. Karena Tuhan kan bersama orang-orang yang benar. Kalaupun itu kalah, belum waktunya. Itu kekalahan yang tertunda. kalah terhormat gitu. Ya. Terus ya kan, jadi saya tetap melihat politik ini jalan luhur lah untuk memecahkan persoalan kebangsaan di Indonesia. Ya, bukan berarti dia tidak sebanding dengan jalur-jalur lain dalam memberdayakan bangsa dan negara. Politik pun sangat luhur, ya kan? Nah, saya meyakini itu dan saya belum sepakat dengan Kennedy. Jadi saya ingin jalan luhur itu, saya ada seorang kiai ya yang terjun ke politik, kawan dekat sekali, dan dia beberapa kali gagal menjadi calon bupati gitu. Nah, suatu hari dia bilang begini, saya harus di politik Pak Uten, karena kalau politik itu dijamin surganya oleh Allah. Gitu. Karena kita ada di kekuasaan, kemudian kita berbuat baik
dan tidak Lebih melakukan luas. hal-hal yang tidak jelek, itu dijamin surganya sama Allah, kata sama Tuhan. Gitu. Karena itu harus di politik, walaupun dia gagal berkali-kali gitu. Paling tidak udah percaya diri, Ya. gitu kan. Tapi menarik, Kang Uten. Tapi gini men, ada satu lagi ya. Ada apa namanya, saya dengar tadi atau siang ya, itu di stand up comedy ya gitu kan. Apa Si Dede aja yang pelawak itu habis Miliaran? seberapa miliar, yang 1 miliar cuma dapat 11 11 suara, suara. gitu. Salah satunya suara dia itu. Itu kalah yang sudah habis tuh. Ada juga yang jual agama kalah juga. Gimana tuh, Den? Jual agama kalah juga gitu. Ya intinya sih saya sepakat tadi kata Pak Azmi bahwa ada yang tidak dibawa reformasi ini. Saya kembali ke situ. Ya, oke. Yaitu budi Akhlak, pekerti. pekerti. Kalau dalam Islam identik dengan penyebutan akhlak. Ya. Nah, ini yang perlu diperkuat gitu, pemahaman bahwa akhlak itu dibawa agama, namun yang sekarang terbalik adalah bahwa justru agama yang dibawa politik, bukan akhlaknya. Iya. Ini yang perlu diluruskan. Caranya bagaimana, ini yang rumit. Karena banyak yang mengaku sebagai pemimpin umat maupun sebagai ilmuwan agama terjebak di sana. Di situ. Ini yang Bahkan saya bilang tadi, sekarang gerakan politik lewat agama itu menjadi genre baru di Indonesia. Para aktivis sekarang berafiliasi kepada agama karena banyak masanya itu loh, banyak konstituennya. Kalau dulu aktivis itu bergerak dengan pro demokrasi dengan mahasiswa gitu. Sekarang mahasiswa itu kan mungkin sudah terpolarisasi dalam banyak faksi, dalam banyak firqah dalam bahasa Arab itu. Justru sekarang para aktivis itu yang anti pemerintah atau kritis terhadap pemerintah itu lebih banyak berafiliasi dengan kelompok agama ini. Itu fenomena apa itu? Tapi saya kira ini juga ada itu, tapi angkanya bagi saya tidak terlalu besar. Jelas signifikan. Bisa kita lihat hasil pilpres maupun pileg. Itu tampak sekali bahwa yang fanatik terhadap agama dengan berbagai basis gitu. Nilainya maksimal digabung antara PKB dengan PKS sebagai basis. Nasdem kan nasionalis sebenarnya. Itu maksimal hanya di 24. Tapi 24 tuh gede. Betul, Gede. 24. Itu juga kan karena ada berbagai faktor. Bagi saya faktor positioning Ganjar, kemudian positioningnya ada Nasdem dan PKB dengan Muhaimin, ini jadi satu penentu. Enggak, 24% itu menunjukkan bahwa sikap politik masyarakat kita pada umumnya masih low educated gitu. Karena begini, agama itu kemudian menjadi gampang dikonsumsi oleh masyarakat yang secara intelektual belum maksimal memainkan rasionalitasnya gitu. Dengan ikatan kepentingan agama yang selalu dibawa oleh sebagian. Jadi kalau hitungan saya sebenarnya yang murni itu sebenarnya ada di suara PKS. Berapa persen? Itulah yang fanatik banget sebenarnya kalau bagi saya. Fanatik politik. Agama sebagai kekuatan politik, identitas politik ya. Nah ini sebenarnya nggak terlalu khawatir bagi saya. Justru kekuatan yang terbentuk di sebagian Anies, sebagian Ganjar maupun Prabowo, inilah yang harus dikelola. Itulah masyarakat kita yang sebenarnya diganggu-ganggu bagaimanapun, ternyata yang melihat rasional manfaat dari kepemimpinan seorang Jokowi bisa terlihat dari keterpilihannya Prabowo sekarang. Ya walaupun ada yang mengatakan hubungan dengan anaknya, saya pikir karena anaknya sampai sekarang kukunya cacat itu menjadi semacam kunci. Tapi gini, dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya jauh sebelum reformasi, juga kan kita kelompok agama juga diakomodir di partai politik, misalnya lewat PP lewat P3, Partai Persatuan Pembangunan dengan lambang Ka'bahnya itu kan damai-damai saja. Kalaupun demonstrasi, aksi, tapi tidak membawa agama. Nah sekarang ini orang aksi demonstrasi di istana, bakar ban dengan segala macam bawa baliho yang nada-nada tidak enak, itu dengan membawa agama. Itu yang menurut saya sangat berbahaya dan bagaimana ini bisa terjadi gitu loh.
itu sebenarnya terbantahkan juga Pak. Dari dulu sebenarnya case-case agama itu beberapa kali terjadi ya, saya pikir ya. Kayak Tanjung Priok, Lampung, misalnya contoh. Ya tapi tidak eskalatif, tidak eskalatif dalam politik, maksudnya terwarai dalam politik formal. Ya. Itu kan di luar politik formal. Gimana menurut Pak Ajmi itu bisa terjadi begitu? Ini kan menyangkut akhlak juga, artinya akhlak atau etika, budi pekerti di yang itu sumbernya adalah agama tidak teraktualisasi di situ, gitu loh. Iya, memang sebetulnya kalau kita mau berbicara partai agama, memang ada yang kurang lengkap karena yang melulu kita saksikan pada hari ini kan partai salah satu agama saja. Ya. Biar saya tahu sama menyebut namanya lah. Ya. Jadi membawa-bawa agama ke ranah politik menurut saya juga tidak tepat. Ya. Karena tidak mewakili semua agama yang ada di Indonesia ini. Betul. Jadi kita tidak bisa memilah antara ini partai nasionalis, ini partai agama. Saya cenderung melihat pada hari ini sebetulnya semua partai nasionalis. Saya dididik sangat religius, Kang Uteng. Iya kan? Ya kan? Tapi saya berlabuh di PDI Perjuangan. Iya. Apakah saya tidak menjadi religius? Oh, nanti dulu. Iya kan? Saya sangat religius. Iya betul. Ya kan? Artinya bahkan partai ini sendiri sebagian besar pemilihnya 80% lebih beragama. 100% beragama. Kalau beragama ya, maksudnya beragama Islam. Ya kan? Jadi memilah ini sebenarnya sudah nggak tepat saat ini. Hari ini udah nggak tepat karena saya lebih pada jadi menyebutnya apa dong dengan kelompok-kelompok yang bawa agama itu dalam? Saya kira pada saat ini semua partai nasionalis. Ya. Jadi yang bawa agama itu kasuistis atau dulu di zaman Orba kan itu dipilah ya. Yang agama itu ya gabung ke P3 semua. Ya, yang nasionalis itu ke PDI, ya kan. Kemudian satu lagi itu bukan partai, itu kekaryaan. Yang kagak jelas di situ. Pekerja, itu yang menang yang kagak jelas. Ya itu di Golkar. Ya, tapi kalau kita tarik jauh sebelumnya lagi, itu kan ada yang namanya Masyumi, ya kan. Tapi pada waktu itu juga ada Katolik, ada partai-partai yang tapi tidak membawa agama dalam banyak aktualisasi identitas agamanya. Mereka itu punya latar belakang pejuang kemerdekaan. Ya, mereka kan bapak-bapak bangsa tuh ya, kemudian berpolitik. Jadi artinya kalau kita bilang hari ini sebetulnya problem kita, kebangsaan kita ini adalah persoalan keagamaan yang belum tuntas kali ya, atau gimana kita menyebutnya? Karena yang lagi ribut-ribut di medsos, ribut di lapangan itu kan kelompok-kelompok itu yang membawa nama agama, dan itu seperti yang Pak Adi bilang tadi, itu sama sekali tidak mencerminkan akhlak itu, tidak mencerminkan budi pekerti itu. Memang yang berbahaya pada saat ini menghadapkan kelompok agama Islam dengan non-Islam. Ini yang berbahaya ketika kita ingin mengakui satu partai berbasis keagamaan. Ya kan? Ini sebetulnya kalau kita renungi itu bahaya istilah itu dipakai. Enggak, berarti di luar itu kan saya kira enggak ada dikotomi Islam dan non-Islam, enggak ada. Justru yang jadi problem kita ini bukan konotasi Islam dan non-Islam, bukan. Justru adalah kelompok Islam, ya, kelompok Islam yang mengklaim dirinya paling beragama lah, kadang-kadang gitulah, paling Islam lah, kadang-kadang gitulah gitu. Coba Pak Dedi gimana itu? Itu apa? Memang kalau bicara politik agak sulit nih melepaskan dengan peran-peran partai ini ya. Iya. Dengan soal etika dan agama itu Pak. Iya. Ini agak sulit. Yang jadi persoalan adalah memang partai sendiri jarang dan sedikit sekali gitu yang bicara tentang akhlak dan moral ini. Jarang. Ya. Coba kita perhatikan kalau misalnya materi-materi di mereka kan kayak Gerindra punya sekolah, PDIP punya sekolah ya kalau nggak salah ya. Ya ada ya. Sekolah. Saya belum tahu betul isinya bagaimana, tapi kecenderungan bahwa hasil sekolah itu tidak memberikan satu perubahan yang signifikan terhadap integritas, morality ya, mental, moral.
yang yang nanti tujuan akhirnya adalah kebangsaan. Tapi kelihatannya orientasinya lebih ke how to get the winner atau apalah gitu. Jadi proses bagaimana mencari kemenangan aja kelihatannya. Saya pikir bukan kemenangan partai tujuannya itu adalah berkuasa. Inilah politik praktis jadinya. Ya, jadi kekuasaan itu menjadi tujuan utama sehingga yang lain ini tereliminir. Ini yang perlu kita gali kembali. Jadi bagaimana menumbuhkan mental moral berbangsa yang baik itu seperti yang pernah dimiliki oleh founding father kita gitu. Walaupun dari berbagai referensi saya baca ternyata pada saat pembentukan negara Indonesia juga, negara kesatuan Republik Indonesia, ada memang beberapa yang avanturir, yang pragmatis ada. Cuma kelihatannya kebetulan pada zaman itu idealisme berbangsa itu lebih kuat mengalahkan kepentingan daerah, ras maupun jadi intinya di dalam tubuh partai politik sendiri yang belum selesai persoalan bagaimana mengedukasi kader-kadernya secara etis berpolitik. Saya nggak bisa nuduh ya, cuma kita nggak menyebut bisa tanya ke beliau materialnya apa. Cuma kalau saya ngelihat produk, kalau anak misalnya dari pesantren yang baik, bagus, hasilnya juga bagus gitu kan. Nah, ini hasilnya nggak bagus ya? Belum kelihatan banget nih. Kelihatan kalau Pak Hasbi kayaknya apa sih isi pendidikan di dalam itu? Iya, tentu kita kan wawasan kebangsaan lah ya. Terlalu panjang kalau diterangkan. Wawasan kebangsaan itu klise lah. Ya tetapi itulah muatan yang diajarkan ya kan. Nilai-nilai ya kan. Jangan sampai ketika berkuasa itu menyelewengkan ya. Nah, kalau menurut saya di PDI Perjuangan sendiri sekolahnya itu berhasil. Ya kan? Kan alat ukurnya kan elektoral ya. Cuma kalau berbicara yang lain kita tunggu hasilnya nih, ya kan. Tetapi kalau secara pendidikan partai sendiri masih disayangi oleh rakyat. Artinya rakyat itu masih melihat ada kebanggaan, ya kan, memilih satu partai. Ini kan indikator yang menurut saya sederhana untuk menilai sekolah ini ada fungsinya atau tidak. Tapi kalau mengatakan optimal tentu saja tidak boleh kita katakan kita harus berpuas hati. Di Golkar ada juga ada pendidikan. Ada pernah ikut pendidikan. Kebetulan saya nggak masuk ikut pendidikan. Namanya yang Anda tahu apa? Golkar Institute. Oke, maksud saya yang diajarkan apa aja? Karena saya belum masuk di situ, jadi belum tahu secara umum seperti apa. Tapi prinsipnya kan kepemimpinan, kemudian di dalamnya juga tadi nilai-nilai bagaimana dia menjadi seorang tokoh yang punya pengaruh positif buat masyarakat konstituennya gitu kan. Nah, kepemimpinan ini yang dipupuk gitu sehingga lulusan Golkar Institute yang hari ini semua nyalek. Hampir semua nyalek. Atau itu lulusan Golkar Institute. Artinya dan keberhasilannya kan udah nampak nih. Oke. Gitu. Terus gini. Kalau dulu di zaman Orde Baru itu kita kenal ada Lemhanas ya. Iya. Jadi sampai sekarang Pak masih. Oke, maksud saya dulu itu setahu kita itu kalau orang mau jadi bupati bahkan mungkin jadi anggota DPR RI juga ya, itu masuk Lemhanas dulu, artinya dia digodok dulu, layaknya menjadi seorang pemimpin nasional. Kalau yang sekarang masih, yang sekarang itu yang sudah baru masuk Lemhanas. Oh sudah jadi? Baru ikut Lemhanas. Itu menurut saya harusnya kan sebelum jadi ya. Kan terlalu banyak Bang untuk. Nah di sini mungkin menurut saya persoalan sistem ya. Saya tempoh hari di forum ngomong, saya bilang yang jadi problem kebangsaan kita dan bangsa kita menjadi quote and quote kacau dalam komunikasi politik saat ini, menurut saya sih ada kontribusinya dari partai politik juga gitu. Artinya satu quote and quote mungkin ada kegagalan dari pendidikan internal di partai politik, tapi juga sistemnya secara keseluruhan mungkin ada yang harus diperbaiki. Misalnya begini, saya mau tanya ke anggota partai ini, apakah persyaratan tingkat pendidikan masih diperlukan
Kalau menurut saya tingkat pendidikan itu sangat diperlukan. Bukan, maksud saya yang berlaku sekarang. Ya kalau SMA kan? SMA. Itu menurut saya kalau untuk wakil rakyat terlalu standar. Minimal menurut saya itu sarjana. Sarjana, kenapa sarjana? Ya. Paling tidak dia punya sistematika berpikir. Dia sudah bisa mempola mana yang baik dan benar. Matematika berpikirnya sudah kelihatan. Kedua, saya kurang setuju dengan itu, Pak. Karena nanti banyak yang punya kemampuan, terutama mental moral bagus, itu bukan, nanti belum selesai ya. Yang kedua ada karya-karya kemasyarakatan gitu yang menjadi bagian dari seleksi orang merekrut jadi caleg. Ini kan yang jadi caleg ini saya lihat bukan integritas, tapi isi tas. Ya, walaupun harusnya dua-duanya. Sorry. Nah, kalau beliau kan yang punya integritas, wajar. Walaupun isi tasnya apa adanya gitu kan. Ya, problematik ini kan benturan antara fakta, keadaan sebenarnya dengan idealismenya. Itu memang selalu terjadi kapan. Yeah. Tapi memang gini, kalau bagi saya ada satu yang sebenarnya harusnya dimanfaatkan sejak bergulirnya reformasi. Ini yang sangat disayangkan adalah merubah mental moral bangsa dalam semua lini. Enggak, kalau reformasi memang gagal, Den, karena gerakan reformasi waktu itu tanpa konsep. Gerakan reformasi di 98 itu konsep besarnya hanya menjatuhkan Orde Baru. Tapi setelah itu lost konsep. Ya, bagi saya nggak jadi masalah apapun yang terjadi. Tapi ini jadi landasan bagi kita untuk melangkah ke depan. Oke. Ada di samping kita ya Pak Medi maupun Pak Azmi ini mungkin yang bisa melihat peran, karena beliau ada di partai, jadi perannya bagaimana dan bagaimana merubahnya, punya jalan. Kalau saya di luar, karena memang dari dulu saya kurang bukan saran Anda terhadap sistem tadi itu apa ya, gitu kan? Yang intinya gini, bagi saya bahwa ada yang salah itu adalah tetap di masalah mental moral. Dan itu bagaimana cara memperbaikinya? Di internal kan produknya udah kelihatan. Menurut Anda tadi nggak memuaskan. Intinya bahwa ada satu produk konsep yang besar, di mana kita harus memilih di satu jalan yang paling mungkin menjadi perubah karakter generasi baru. Di mana saya pernah melacak, pernah diskusi dengan beberapa teman, di mana kita harus melakukan itu. Nah, ada beberapa informasi yang menarik. Kenapa kita tidak mencontoh Jepang atau di beberapa negara Eropa ataupun Selandia Baru yang dekat? Contoh adalah misalnya dari kecil menerapkan antri, sederhana, tapi mengena. Kalau itu panjang cerita, berarti kan harus ke sistem pendidikan, kita dan sistem sosial kita yang harus diterapkan. Ini kan kaitannya kita ini bagaimana partai politik ini bisa memproduk kader-kader berakhlak, kan itu masalahnya, gitu kan? Tadi saya bilang bagaimana kalau pendidikannya ditingkatkan menjadi minimal sarjana. Kedua, ada karya-karya kemasyarakatan yang sudah dikenal gitu. Kan ini tidak ada. Nah, itu problemnya Pak. Problemnya itu adalah karakter dasarnya ini. Berarti quality atau konten dari pendidikan internal itu yang harus diperbaiki, ditingkatkan. Yes. Fokus kepada akhlak tadi, ke budi pekerti. Kalau saya Bang izin, integritas moral yang tadi sudah disampaikan Bang Azmi, disederhanakan oleh beliau, kan jelas kuncinya kan semua pendidikan. Nah, Abang tadi menyampaikan ini pola pendidikan nasional yang harus juga bersinergi. Kan nggak bisa ujuk-ujuk partai politik. Saya menerapkan konsep seperti ini. Tapi kalau tidak didukung oleh dasarnya tadi dari Kementerian Pendidikan di tingkat SD tadi yang bagaimana cara antri itu kan, kemudian juga ke SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, di level-level itu memang kita harus diedukasi terus. Mohon maaf ya, hasilnya di masyarakat itu walaupun saya bicara langsung ke teman-teman masyarakat itu,
Ketika saya jelaskan, setuju. Contoh saya terapkan waktu kemarin itu, mengedukasi secara langsung mereka. Kenapa kita nggak boleh money politik? Contoh begini saya bilang, kalau Bapak, nih di kebetulan daerah dapil saya di Kabupaten Tangerang, dapil Banten 4A, itu kan dilalui oleh jalur kereta api. Ada di situ ada 3 raksa, kemudian ada yang satunya lagi itu Daru. Saya gambarkan begini, sederhana sebenarnya. Kalau teman-teman pengguna KRL kereta api ini kan ada parkir. Parkir aja satu hari misal anggap saja Rp5.000. Kalau kali 30 hari dia bekerja di Jakarta, rata-rata banyaknya di Jakarta pengguna. Kalau kali 30 udah berapa? Dikali 5 tahun udah jutaan, puluhan juta. Nah, sementara bapak-bapak ibu dibeli 100.000, bapak bangga, seneng. Padahal bapak akan dapat lebih besar dari itu. Ya, nah, itulah edukasi. Itu logika yang memang sudah lama terjadi ya, kesalahan berpikir ya. Artinya di situ ruang kita, nih, mohon maaf ya, misal kader, terutama anak muda nih, kan ingin berubah, ingin memberikan masukan ke pimpinan partai politik, kemudian kepada instrumen-instrumen negara, bahwa ini tolong diperhatikan, supaya ke depan generasi selanjutnya ini menikmati hasil perjuangan ini dengan maksimal. Jadi memang masih panjang perjalanan ya untuk menuju kepada sebuah permainan politik yang santun, yang diinginkan etis, tadi, moral, berintegritas. Karena ini juga masalahnya kan bukan di partai politik juga, betul, tapi juga di masyarakat juga kan. Iya kan, masyarakat kan sekarang makin transaksional gitu. Karena bahasan mungkin sederhana, lo jual gue beli. Iya, itu maksudnya seperti itu. Itu apa sih yang membuat masyarakat kita begitu, Pak? Ya, tentu kalau saya lebih suka kesalahan itu bukan pada masyarakat. Sebagai politisi, berarti ini kesalahan politisi. Jadi kita lebih objektif lah. Jadi kan harus ada punya asumsi kan. Ya, menurut saya masyarakat itu juga kan memang tidak bisa kita kita hukum atau kita nilai. Ya. Mereka kan juga akibat ya. Ini kan akibat, dan nggak semua masyarakat juga seperti itu. Terutama yang milih saya dan partai saya. Artinya masih ada ya kan. Dengan tidak itu angkanya cukup banyak. Tetapi memang perlu optimalisasi bagi partai politik untuk mengedukasi masyarakat. Selama ini itu maksud saya, betul. Ya, misalnya ya tentu kita nggak boleh kompromi demi sebuah jabatan, demi sebuah kedudukan, lalu kita menggadaikan nilai, dan itu yang terjadi. Dan ini bagi politisi sebagian dianggap ini biasa saja, bagi masyarakat akhirnya terbiasa juga. Artinya kerja partai politik itu bukan kerja musiman, harusnya terus. Bukan pada masa pilkada, pilgub, pilpres, tapi juga memang mengedukasi masyarakat itu bagian integral dari tugas kerja politik. Makanya kalau di partai kami, kita kepengen yang lain juga begitu kali. Belum, saat ini masih PDI Perjuangan sendiri nih. Kita kepengen tertutup. Boleh dibantah. Memang satu-satunya yang kepengen tertutup memilih partai itu PDI Perjuangan sampai saat ini. Biar partai nanti memilih orang-orang yang tepat bagi masyarakat, sehingga seleksi itu terjadi. Betul. Tidak kemudian yang punya kekuatan, punya pengaruh besar, ujuk-ujuk datang, ujuk-ujuk menang. Itulah yang bawa isi tas tadi. Itu dia. Jadi kembali lagi ke partai politik. Jadi harus dikembalikan peran dan fungsi politik sebagai sumber kepemimpinan bangsa. Itu yang sekarang fungsi itu yang mulai redup. Partai politik sebagai sumber kepemimpinan itu yang mulai redup. Karena tadi ya persoalan pendidikannya, soal ini. Nah, kita mau di ujung waktu ya, di ujung waktu ini. Jadi problem kita sebetulnya adalah
tadi soal budi pekerti ya. Iya. Budi pekerti, dan ada suatu gambaran di kita ini justru agama yang seharusnya menjadi inspirator, inspirasi dari tumbuhnya budi pekerti di dalam banyak aspek kehidupan, terutama di politik. Sikap politik harus dominan, tapi nyatanya sekarang agama justru sekedar ditumpangi menjadi alat politik dan tidak maksimal memainkan peran sebagai sumber etika dan budi pekerti. Yang kedua, menurut saya karena sistem politik kita yang masih masih tingkat pengkaderannya yang belum maksimal ya. Menurut saya tambah sedikit Pak, ada satu hal yang sangat penting yang mungkin bisa dikembangkan, digunakan agak lebih cepat prosesnya selain dari sisi pendidikan, adalah dengan membuat satu sistem yang transparan. Sebenarnya dengan model penggunaan IT, penggunaan digitalisasi hampir di semua sektor itu bisa dimanfaatkan. Hanya sayangnya bahwa itu oleh beberapa pihak malah diartikan menjadi suatu hal yang bisa dimanipulasi. Nah, transplantasi ini menjadi alat yang paling cepat untuk mencegah berbagai penyimpangan. Ya. Itu aja tambahan dari saya dalam rangka bahwa ada langkah yang cepat, ada yang langkah harus berjenjang seperti pendidikan moral mental. Saya kira begitu ya, Pak Ajmi, Pak Medi, siap. Pak Denny. Ini obrolan ringan, seru juga ya. Ini perlu dikontinukan ya. Gitu ya. Ya, saya sih sebagai generasi muda ya mengharapkan diskusi-diskusi ini terus berlanjut, dan temanya tentatif, silakan berdasarkan. Jadi begitulah pemirsa, semua di mana saja berada, demikianlah obrolan kami di Tangsel TV ya, mengenai religiusitas berpolitik. Jadi mari kita berpolitik secara lebih beradab, berakhlak, dan berbudi pekerti, dan jadikan agama sebagai inspirator bagi munculnya sikap-sikap politik yang berbudi luhur, bukan sebaliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.